إلى حضرة نبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ثم إلى جميع المسلمين خصوصا إلى سلطان يا شيخ عبد الغني ثم إلى شيخ الحسن البصري ولا شيخ حسن القرني ولا شيخ سعيد بن المسيب ولا شيخ سفيان ثم لك إلى حضرة أئمة المجتهدين وإحسان إلى سيد الطائفة شيخ أبو القاسم الجنيد البغدادي إلى حضرة شامية جد المصطفى إلى حضرة سيدنا عمي ابن عربي لنا خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة كتب هذا الزمن وسائر الأولياء شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ملأ قلوب أوليائه بمحبته واختص أرواحهم بشهود عظمته وهيأ أسرارهم لحمل آباء معرفته. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, segenap jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini ditakdirkan Allah untuk bisa melanjutkan rutinan istiqomahan kita untuk mengaji kitab Risalatul Mu'awanah. Setelah minggu lalu ya kita masuk ke bab menjauhi sesuatu yang haram ya. Setelah insya Allah malam ini kita akan masuk ke lanjutkan bab itu ya, pasal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid daraini amin. Rabbi yasir wa a'in. Wa ruwiya, dan diriwayatkan marfu'an dari sebuah hadis marfu' ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata beliau, baginda Nabi, man ishtara sauban bi asyrati darahima wa fiha dirhamun min haramin lam yataqabbalillahu lahu salatan ma dama alaihi minhu syai'un. Siapa orang yang membeli pakaian, misalnya pakaian itu seharga 10 dirham. 10 dirham. Nah, ada 1 dirham yang terselip di situ, uang itu adalah uang haram. Kita beli baju. Lam yataqabbalillahi lahu sholatan. Tidak akan diterima pakaian yang dibeli itu karena kesisipan 1 dirham. Jadi kalau harganya 10 dirham, 9 itu sebetulnya halal. Tapi ada 1 dirham yang tidak halal atau haram. Wa idza kana hadza hukmus saubi alladhi usyuru samanihi min haramin fa kaifa yakunul halu law kana kulluhu kadzalik. Kalau 1/10-nya saja kesisipan barang haram itu tidak diterima sholatnya, lalu bagaimana kalau 10 dirham itu semuanya adalah hasil uang haram? Ya pasti tidak diterima itu sholatnya. Semuanya menjadi fatal, hajinya,
umrohnya, apa yang dia lakukan itu fatal. Ya. Makanya banyak sekali kitab-kitab yang membicarakan porsi untuk menghindari makanan yang haram itu penting sekali ya Bapak Ibu. Misalnya kitab yang kecil, yang sederhana, yang biasanya banyak dikaji di musola, di kampung-kampung, kitab Wasiatul Mustafa itu hadis pertama itu, pertama, kedua sampai berapa itu kan wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali itu adalah pentingnya menjaga makanan yang halal, rezeki yang halal. Jangan sampai kesisipan yang haram, naudzubillah, ataupun yang subahat. Ya. Kemarin kan sudah subahat. Karena itu menyangkut keseluruhan ibadah kita, Pak. Sholatnya tidak diterima, ya kan. Kemudian dia jadi daging, yang daging itu hanya bisa dibersihkan nanti di neraka. Tidak ada yang bisa membersihkan darah dan daging haram kita itu bagaimana caranya? Kita mau mencongkel dagingnya, yang sebelah mana yang daging haram itu? Darahnya mau didonorkan, apakah itu darah yang haram atau sudah kecampur? Kan nggak bisa. Yang bisa membersihkan daging dan darah yang haram di tubuh kita itu adalah api neraka. Berarti sudah tidak bisa ditawar kalau sudah kemasukan kita sengaja. Sadar bahwa itu uang haram kita makan. Masya Allah, berarti kita sudah siap untuk mampir ya, ke neraka. Wa idza kana hadza fil malbusi alladhi huwa ala dhahil jasad fama dhannu bihi fil ghidha alladhi yatakhallalul uruqa wal awsal. Wa idza kana lan ketika ada apa hukum di dalam baju itu yang pada dohirnya jasad, ya, maka bagaimana kita akan menduga pada makanan yang masuk, ya, yang menyela-nyelai daging kita, saraf kita, keringat kita, itu juga mengeluarkan keringat yang haram. Jadi sampai ke pori-pori kulit kita, rambut kita. Itu baju yang cuma nempel bisa dilepas saja fatal, tidak diterima. Lalu bagaimana yang sudah mendarah daging itu? Sudah jadi rambut, jadi bulu, jadi keringat dan sebagainya. Wal ausala, dan menjadi beberapa otot ya di saraf ya. Wa yasri visa iril badan, dan semuanya rata, menyebar ya, ke seluruh tubuh kita. Ya Allah, bagaimana kita akan membersihkannya? Bagaimana kita akan melepas badan ini? Kan nggak bisa. Badan ini memang nanti ketika mati kita pisah sebentar Pak dengan jasad ini ya. Kita pisah sebentar. Tapi pada saat nanti dibangkitkan di padang mahsyar, badan kita akan dikembalikan. Yang pecah-pecah, yang katakanlah kecelakaan pesawat atau kecelakaan helikopter. Ya, baru-baru ini ada presiden Iran. Ya. Misalnya hancur tubuhnya atau dimakan hiu atau dimakan buaya, hilang pecah-pecah, itu akan kembali lagi tubuh kita. Ya. Meskipun ada perbedaan pendapat, itu nanti tubuh yang baru atau tubuh yang lama. Dengan tubuh baru, cuman persis, atau tubuh yang lama. Itu diantara ulama-ulama akidah itu, ilmu kalam itu agak ada sedikit, tapi mayoritas ya, kebanyakan para ulama meyakini tubuh lama yang dijadikan berjalan di padang mahsyar sampai ke surga. Kenapa? Karena tubuh lama inilah yang menjadi saksi, kan gitu. Suatu saat kita ini mulutnya akan dikunci. Tanganlah yang berbicara, kaki yang berbicara. Kalau dia tubuh baru, bagaimana dia menyaksikan? Bukankah
asar sujud, bekas sujud itu adalah kening yang dipakai sujud itu adalah tubuh yang sekarang toh. Berarti nanti yang akan bersaksi di hadapan Allah atas amal-amal kita adalah ya tubuh yang sekarang ini. Makanya tubuh kita ini nanti akan berbicara. Mulut kita akan dikunci. Nah, sehingga kita nggak bisa lepas dari tubuh ini, nggak bisa. Ya, tubuh kita inilah yang akan nanti menemani kita, menjadi wadah bagi ruh kita sampai ila yaumil qiyamah, sampai kita hari pembalasan, yaumul hisab dan sebagainya. Ya tubuh ini. Cuma nanti tubuh ini kalau orangnya itu ahli ibadah, orang soleh, ya, itu akan bercahaya. Bekas-bekas wudhunya itu mengeluarkan cahaya. Asar sujudnya ada di situ. Sehingga Nabi itu akan kelihatan nanti. Ya, dari jauh itu sudah kelihatan. Oh, iki sing bercahaya ini umat saya. Oh, ini yang gelap. Ada yang gelap ya tubuhnya, kemudian ada yang berubah menghitam wajahnya, ada yang seperti kera, ada yang berjalan terjungkir, berjalannya menggunakan kepala, kakinya di atas. Tapi dengan tubuh ini, mayoritas ulama meyakini ya tubuh kita sekarang ini. Yang saat ini kita tempati di dunia ini, inilah yang akan menjadi saksi. Kalau ini kemasukan barang haram Bapak Ibu, Masya Allah, betapa beratnya pertanggungjawaban kita. Amal-amal kita di dunia ditolak, lalu kita akan datang kepada Allah dengan penuh kemurkaan Allah. Wa'lam, maka ketahuilah, annal muharramati kismani, hal yang haram itu dibagi dua. Akhaduhuma syai'un muharramun li'ainihi. Yang pertama haram itu karena ainnya, karena objeknya, karena bendanya. Misalnya kayak botol ini ya jelas air botol ini halal gitu ya. Kalau misalnya ini khamr berarti haram karena objeknya, li'ainihi. Kal maitati, contohnya seperti bangkai, ya, bangkai, wadami, darah, itu jelas bendanya sendiri, objeknya, materinya itu haram memang. Khamr, ya, wa nahwi dzalika dan semacam itu. Wa hadza nau'u la yakhillu biwajhin minal wujuhi illa indal idtiror. Tipe yang jenis yang ini layakhillu tidak halal biwajhi dari arah minal wujuhi illa indal itiror, ketika tidak ada kedaruratan. Kadang-kadang bangkai itu kalau darurat bisa menjadi halal kan? Ya. Kalau nggak ada makanan untuk mempertahankan hidup boleh loh makan bangkai seandainya. Jadi kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu kalau ainnya ini memang haram tapi kondisi itu bisa berubah halal. Masih bisa. Justru yang jelas-jelas objeknya, materinya. Wa huwa tawaqquf baqa'in nafsi. Itu karena adanya dari diri ya, dari ruh kita itu mujtaromati ala tanawul, yang dimuliakan untuk memperoleh perkara-perkara yang haram, ma'afik dani ghairi ing dalam setani sepini liyane perkara kang haram, karena tidak ada hal-hal lain yang haram selain yang haram, tidak ada lagi, ya boleh untuk mempertahankan hidup. Di dalam fikih kan begitu. Jadi masih ada celah itu diampuni, dihalalkan, tidak masalah bagi Allah, masih bisa gampang. Wasani, tapi tipe haram yang kedua itu halalun fi nafsihi kal khintoti wal ma'i tohir walakinnahu mamlukun li ghairika. Tapi ada keharaman yang kedua itu adalah mungkin ainnya ini halal ya, air ini halal. Wong memang ya air ya tidak ada unsur khamr, tidak ada unsur darahnya dan sebagainya. Tetapi ini bukan milik kita.
yang terkait dengan kepemilikan, bukan hak. Wujudnya bendanya halal, suci dan sebagainya, tapi ini bukan hak kita. Fala yazalu maharaman alaika hatta yasira ilaika. Maka tidak henti-henti, tidak putus, itu menjadi haram bagi kita atas kamu, kata Imam Al-Haddad, hatta yasira ilaika, hingga menjadi kepemilikan kita, min wajhin sa'irin, yang memang diperbolehkan, dihalalkan fi syar'in, menurut syarak. Misalnya kita beli kalbai wal hibati, atau dihibahkan, wal irsi, waris, wa nahwi dzalika, dan semacamnya. Orang sekarang banyak menghindari makanan haram, ya, mencarinya yang halal food. Kalau di bandara, di luar negeri kan gitu ya, halal food, halal food. Kalau nggak ada label MUI, nggak mau. Oke, bagus. Tapi yang banyak menjadi fitnah zaman ini adalah dari mana arah kita mendapatkan rezeki itu. Bukan objek dari rezekinya, bukan bendanya. Uangnya, wujud uang itu kan netral. Dia halal sebetulnya pada dasarnya. Tapi bagaimana cara kita mendapatkannya, itu hak kita atau bukan uang itu. Dia menjadi haram kalau itu bukan haknya. Korupsi, mencuri, menipu. Dan ini yang menjadi PR di akhir zaman itu adalah bisa jadi wujud yang dimakan, rezeki yang dia dapatkan memang halal, tapi caranya mendapatkannya itu yang bermasalah. Itu yang banyak terjegal di situ banyak orang. Dia bekerja tapi pekerjaannya itu campur dengan sesuatu yang haram. Ya, melakukan manipulasi, mengemplang pajak negara, mohon maaf misalnya, ya kan, korupsi dan sebagainya, kemudian suap, ya kan, menyuap hakim, menyuap ini dan sebagainya. Itu yang hadza zaman, ya, zaman akhir ini menjadi PR kita, sehingga bisa jadi dia dapat uang itu dinilai halal padahal haram. Lalu dia dibelikan pakaian, dibelikan makanan, masuk ke tubuhnya, dinafkahkan kepada anak dan istrinya. Bayangkan, ini menjadi bercampur, lalu seumpama ya bisnisnya itu semakin besar, tapi prakteknya seperti itu. Waduh, bagaimana akan membersihkannya? Mulai dari mana? Sudah menjadi daging, sudah menjadi sandang pangannya. Ini yang hati-hati ya. Suap, ya, kemudian korupsi dan sebagainya. Ini yang manipulasi ya. Merekayasa laporan, merekayasa pembelian, ya. Hati-hati. Itu bisa menjadi uang haram atau minimal syubhat. Dan bahayanya Bapak Ibu di kitab Wasiyatul Mustafa itu, ketika Allah itu sudah mulai murka dengan seseorang karena dia banyak makan makanan yang haram, mendapat rezeki yang haram tadi, cara-caranya, maka Allah akan membiarkan orang itu terus-menerus bergelimang harta yang haram. Bahkan Allah memudahkan dia untuk melakukan praktek yang haram. Jadi korupsinya digampangkan sama Allah. Dipertemukan dengan orang-orang yang setipe dengan itu. Dipertemukan, dikumpulkan dengan komunitas circle yang memang suka dengan barang-barang haram. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, itu tanda Allah sudah mulai menyiksa orang itu. Berarti Allah sudah mendorong orang itu untuk terus melaju menuju neraka jahanam.
Jadi jangan dikira Pak kalau kita ini kok dimudahkan ya jalannya ya. Barokah ini. Jadi akhirnya korupsi ini dianggap barokah. Wah, oleh 271 T. Sudahlah Allah dikasih haji saja, haji furoda, sudah beres sudah. Nanti kita di sana minta ampun, minta istighfar di hadapan Ka'bah. Nah, 71 T-nya seger. Jadi Allah seolah-olah bisa disuap dengan haji atau umroh. Padahal ketika dia daftar menggunakan yang haram sudah tidak akan diterima oleh Allah. Jauh-jauh ya. Begitu daftar menggunakan uang yang haram sudah tidak akan diterima, sudah dibuang oleh malaikat. Gak masuk list sudah. Makanya dulu Syekh Abdullah bin Mubarak ini seorang ulama besar ya, yang alim, gurunya para guru itu pernah kasaf ya, mengalami kasaf di Mekah itu ketika haji. Beliau itu melihat dua malaikat itu turun di samping Ka'bah ketika orang itu tawaf. Karena ini seorang wali besar ya, Syekh Abdullah bin Mubarak. Kalau jenengan tidak percaya bisa cari kitab-kitab buku browsing atau apa. Itu seorang ulama besar. Beliau kasaf mendengarkan percakapan malaikat. Ada yang mengatakan mimpi, ada yang mengatakan kasaf. Terjaga, yaqdo, fil yaqdo. Apa percakapannya? Malaikat itu berkata, Masya Allah, luar biasa ya. Haji tahun ini itu terbanyak sepanjang sejarah. Katanya, kata malaikat itu. Berapa yang haji? 400.000. Zaman dulu 400.000 orang itu sudah banyak sekali. Ini tidak pernah ada orang haji sebanyak ini, 400.000 orang. Oh iya ya, Masya Allah luar biasa semangat orang-orang untuk berhaji. Iya. Berapa kira-kira di antara mereka itu yang diterima hajinya? Kata satu malaikat lagi. Tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Mateng. Syekh Abdullah bin Mubarak ini kemudian bergetar Pak. Menggigil ketakutan. Masya Allah. 400.000 orang dari seluruh penjuru dunia. Zaman itu tidak ada pesawat, tidak ada mobil, tidak ada. Orang berduyun-duyun jauh-jauh nabung. Ya, jualan ini di pasar. Ada yang profesinya gojek dan sebagainya. Tidak diterima 400.000 orang. Menangis Syekh Abdul bin Mubarak ini. Ya Allah, Masya Allah bergetar badannya. Tapi ternyata dialog malaikat itu tidak berhenti di situ. Kenapa? Kata malaikat satunya, tapi ada orang loh, tahun ini dia tidak berangkat haji. Sebetulnya dia itu sudah daftar, berarti dia sudah mau berangkat haji, tapi gagal berangkat haji. Tapi hajinya diterima oleh Allah. Oh iya, siapa dia? Dia itu orangnya begini, tinggal di daerah ini. Syekh Abdullah bin Mubarak lalu kemudian, Masya Allah luar biasa ya. Orangnya tidak berangkat haji tapi hajinya diterima oleh Allah. Masya Allah. Itu karena yang haji ini ya macam-macam. Ada yang nggak ikhlas. Ya. Ada yang tadi mungkin uangnya untuk nabung haji itu kecipratan 1 dirham. Ya. Kecipratan 1 dirham dari uang yang tidak halal bisa jadi. Jadi belum tentu Pak ramenya haji itu kemudian ya begitu ya. Ya alhamdulillah senang lihat orang beribadah berritual, tapi urusan diterima atau enggak itu urusan yang sangat berbeda. Makanya para ulama itu tidak terlalu mengejar kuantitas ataupun seremonialnya atau apanya, enggak. Yang paling menjadi target daripada para salafus soleh itu adalah bagaimana amal kita itu diterima oleh Allah. Kita kan nggak tahu maghrib kita ini tadi jamaah itu diterima Allah sama, kan nggak ngerti ya. Kita terlalu muluk-muluk supaya
doa nih mandi ini supaya nanti kalau saya berdoa diijabah Allah. Kadoan gitu, mikir hajatnya tercapai, cita-cita kadoan diterima ndak sama Allah. Mikir itu di barokah itu kadoan. Para ulama itu targetnya ini diterima ndak sama Allah. Keimanan kita itu diterima nggak sama Allah. Karena apa? Sebetulnya kalau Allah nolak meskipun kualitas ibadah kita baik itu ya haknya Allah. Karena Allah kan sejatinya nggak butuh sama ibadah kita, ya kan? Apa pentingnya Allah nerima ibadah kita itu apa? Keuntungannya Allah apa? Apa Allah kalau kita ibadahnya bagus terus Allah itu tambah kaya misalnya gitu. Allah sudah maha kaya. Ya kan? Kalau kita bekerja ke perusahaan, ke pimpinan, pekerjaan kita bagus, orangnya seneng karena ini ada dampak pada perusahaan. Pekerjaannya selesai, perusahaannya produktif. Tapi kalau ibadah kita bagus, di dalam hikam itu apa untungnya bagi Allah? Coba, apa untungnya bagi Allah? Menerima ibadah kita itu apa untungnya? Apa kepentingan Allah? Tidak ada sama sekali, Pak. Allah ya tetap Allah, seandainya kita semua tidak ada yang menyembah Allah. Allah tetap Allah. Allah tetap karim, Allah tetap mulia. Makanya selalu doa-doa kita itu diajari oleh Al-Quran, diajari oleh para nabi. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah terima, ya Allah terima. Diterima tok itu luar biasa. Karena ibadah kita itu kecampur-campur dengan penyakit hati, kecampur-campur dengan proposal-proposal yang berjilid-jilid yang numpuk di hadapan Allah itu. Berapa proposal kita ini? Sehingga diterima saja itu sudah bagus sekali. Allah sudah berkenan nerima padahal Allah tidak berkepentingan. Itu targetnya para salafus soleh itu di sana. Sehingga kualitas yang ibadahnya itu bukan untuk yang macam-macam, bukan untuk supaya begini, supaya begitu, supaya dinilai ini, enggak. Syukur-syukur diterima sudah alhamdulillah. Syukur-syukur diakoni sebagai hambanya Allah sudah alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faminha ma tuyukina. Oh, maaf. Wa amma syubhat, dan adapun yang subhat fahiya darajatun. Maka itu ada sebuah tingkatan tersendiri. Kata-kata kalau tadi kan haram ini agak ke bawah tapi subhat. Ya. Faminha ma tuyukina. Maka yang termasuk dari derajat subhat itu ma tuyukina, sesuatu yang diyakini tahrimuhu wasyukka fi khillihi, diragukan kehalalannya. Wa hadhihi subahu hukmuha hukmul haram. Kecampur. Ini ono halale, tapi jelas ono harame sih. Wis jelas haram. Wa minha ma tuyukina khilluhu wasyukka fi tahrimihi. Ada juga yang benda atau rezekinya atau materinya itu 50% halal, 50% diragukan. Kerja itu ya pancene halal, jelas wong kerja dibayar. Tapi ada ceperan-ceperan yang menyalahi aturan, ya menyalahi. Nah ini kira-kira halal apa enggak? Nah, jadi kecampur kan, ada yang halalnya 50% atau 70%, sekiannya ragu-ragu, meragukan misalnya. Fi tahrimi, keharamannya dia mosok yo haram, yo ora sih. Kan yo. Nah, misalnya gitu. Jadi misalnya kayak sekarang itu kan gratifikasi. Dulu karena beda zaman, beda ilat itu beda hukum memang. Zaman dulu enggak ada itu gratifikasi. Zaman dulu. Zaman sekarang karena itu terkait dengan jabatan, terkait dengan pertanggungjawaban ya. Sehingga hadiah itu bisa dinilai haram, ya masuk kategori gratifikasi. Padahal zaman dulu memberi hadiah itu biasa.
Nabi itu mengirimi hadiah banyak raja-raja, ya, pemimpin seperti Raja Habasyi atau Raja Mukaukis di Alexandria. Kemudian Raja Mukaukis itu kirim balik hadiah, Nabi diberikan hadiah seorang budak cantik namanya Maria Al-Qibtiyah yang kemudian punya anak namanya Sayyid Ibrahim yang meninggal masih kecil. Itu kan hadiah. Dulu budak perempuan itu kan, budak kan dulu kepemilikan. Budaknya cantik sekali, cantik sampai istri-istrinya Nabi cemburu. Biasa wong wedok lah ngono ya. Jadi Maria Al-Qibtiyah itu cantik, dinikah Nabi sampai Nabi punya anak laki-laki. Satu-satunya katanya di beberapa riwayat, satu-satunya anak Nabi yang laki-laki, Sayyid Ibrahim. Meninggal ada yang bilang 7 tahun, ada yang 7 bulan, intinya masih kecil lah ya. Nah itu hadiah, jadi memberi hadiah itu biasa. Nabi kirim hadiah ke Raja Romawi sambil nulis surat tentang keislaman dan sebagainya, tapi kirim hadiah. Dulu kirim-kirim hadiah itu tahadu, fatahabu, saringlah kirim hadiah maka kamu akan saling mencintai, kata hadis Nabi. Tapi sekarang kalau kirim hadiah, parcel bisa masuk gratifikasi, bahaya. Karena ilat itu kan berbeda ya, ilat itu yang mendasari satu hukum. Jadi dilihat kasusnya, nggak semua parcel itu haram Pak. Kalau ke saya kan halal, karena saya bukan pejabat publik yang harus terkait dengan pertanggungjawaban publik ya, jabatan tertentu. Wahadi subhat hukmuha hukmul haram, mana tadi ya? Wahadi subuha tarkuha minal warok, meninggalkan hal yang subuhat, ya, subuhat seperti ini itu minal warok adalah termasuk dari sifat warok. Ya. Jadi kecampur halal tapi ono sing meragukan iki piye? Gak apa-apa paling. Jadi ono ragu-ragu nih. Meninggalkan yang ragu-ragu itu penting. Wa minha ma huwa baina zalika kalladzi yahtamilu ayyakuna halalan. Ya, jadi itu yang antara ya, sesuatu yang antara halal, antara haram itu wa yahtamilu ayyakuna haraman, mengandung juga unsur-unsur yang kayaknya haram nih itu. Jadi hati-hati ya. Waqad qala alaihi salatu wasallam, berkata Nabi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu dan berpalinglah kepada apa-apa yang tidak meragukan dirimu. Ini dalam konteks keharaman, kesubahatan cocok, pas ya hadis ini. Tapi ada tafsir sufistik juga ya, dari hadis ini. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu dan beralihlah pada apa yang meyakinkanmu. Apa itu? Sufistiknya adalah segala hal selain Allah, Bapak Ibu, itu meragukan. Segala hal selain Allah. Siapa yang bisa diandalkan? Kita mau mengandalkan negara, pemerintah, alah, ngurusi beras ya mari-mari. Ngurusi sembako murah kayak iso-iso. Ya enggak? Kita mau bergantung kepada siapa? Bos kita, pimpinan kita. Kalau kita itu mohon maaf tidak bisa bekerja karena sakit permanen atau apa, karena sudah tua atau meninggal, perusahaan langsung tinggal buka lowongan kerja, seminggu sudah dapat ganti. Beres. Maksudnya apa? Ya bukan berarti kita itu enggak loyal pada perusahaan. Ya loyal silahkan, tapi ojo ngalahno Gusti Allah gitu loh. Jangan sampai kita yakin pada perusahaan, pada bos, tapi pada Gusti Allah gak yakin, salah itu, kewalik. Segala hal selain Allah itu meragukan, tidak ada yang pasti. Siapapun, istri, bahkan istri suami kita, gak ada yang pasti. Istriku pasti setia, suamiku pasti setia. Bel, hati-hati sampean. Ya, kalau terlalu meyakini begitu, hati-hati. Anda akan diuji oleh Allah. Makanya kalau kata Gus Baha, ya, mencintai istri atau suami itu biasa saja. Ya sekedarnya, mencintai sekedarnya. Apalagi kalau Anda mencintai pasangan itu karena di hatimu ada yang lain gitu kan. Jadinya kan, jadi Gus Baha, saya ditanya sama istri saya, Mas sampean seneng kula? Nggih seneng tapi ya biasa. Maksudnya itu ada pesan dari Gus Baha itu,
Sebetulnya itu dengan kemasannya memang guyon ya, tapi sebetulnya itu praktek zuhud yang benar. Mencintai anak istri itu biasa saja. Ya siapa sih orang yang tidak mencintai anak itu siapa sih? Ya. Tapi memang Allah berpesan, ya, itu hiasan dunia. Lahwun walaibun, kadang-kadang itu bisa menipu. Kalau Anda terlalu condong ke sana, justru itu menjadi fitnah, menjadi ujian gitu loh. Ya direm, silahkan mencintai, ojo nemen-nemen sampai ngalai Gusti Allah, sampai nek sholat terus kepikiran, ya sampai aku kok nek mati anakku piye lah, itu sudah berlebihan. Emangnya sing nguripi anakmu sapa gitu loh. Awakmu iku mek bondo budal kerja, mulai kerja ngono tok. Rezekine iku sebenarnya Gusti Allah cuma diliwatno tok, cuma liwat-liwatan sebenarnya. Ngono kok rumangsane dheke sing ngopeni anake. Lah emangnya waktu nok kandungan sing gedhekno iku awakmu ta? Wong mek bondo dulinan ambek bojone enak terus dadi ngono. Kok rumangsane aku sing gawe anakku ki mbek bojo. Gak melok gedekno nang kandungane ibuke gede-gede dhewe arek iku kan ngoten. Lahir ya pembukaan dhewe kok. Emang sing buka dalane. Jadi stop merasa diri kita itu mengatur alam raya, enggak. Anda bukan pusat semesta. Ojo GR gitu loh ya. Anda bukan pusat semesta yang semua orang bergantung hidupnya pada Anda, enggak. Di dunia ini berapa juta mulai zaman Nabi Adam anak yatim piatu itu berapa? Bahkan Nabi kita Rasulullah itu anak yatim piatu. Justru berapa banyak anak yang lahir yatim piatu justru dia menjadi orang yang hebat. Orang-orang besar dalam sejarah umat manusia itu kebanyakan dia sejak kecil hidupnya itu susah, Pak. Jadi kalau jenengan mengkhawatirkan anak Anda susah itu kayak ini berlebihan, asli berlebihan. Pasti itu. Nah itu tadi. Jangan bergantung kepada makhluk, kepada siapa. Dak mayaribuka ila mala yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, beralihlah pada yang satu-satunya bisa diyakini, yakni Allah. Kalau kita mencintai makhluk, kita mencintai seseorang, belum tentu orang itu mencintai kita. Bahkan ake-ake gak cinta balik kan. Bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau Anda mencintai Allah pasti, loh nih loh. Kalau Anda mencintai Allah pasti Allah mencintai Anda. Bahkan ketika Anda tidak mencintai Allah mencintai Anda. Kita tidak seberapa cinta pada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sangat cinta kepada kita. Tinggalkan apa yang meragukan Anda, beralihlah pada apa-apa yang sudah diyakini itu paten. Satu-satunya yang bisa diyakini adalah Allah itu sendiri. Mau sampai kapan kita ini bergantung pada apa-apa yang meragukan? Makanya hati kita itu sering rapuh, sering patah hati, sering nangis. Karena kita bergantung pada sesuatu yang rapuh, yang tidak bisa diyakini, yang memang tidak kuat. Yang memang itu tidak layak dijadikan sandaran, tidak layak dijadikan pegangan, ya bukan. Makhluk tidak bisa dijadikan sandaran. Toko ini dijadikan sandaran. Ya, perusahaan ini PT-nya dijadikan sendenan. Ya sudah, ketika itu bangkrut. Sudah waktunya. Betapa banyak itu. Ya, orang-orang yang saya kenal dulunya, Masya Allah, ketika saya masih anak-anak itu, Masya Allah, luar biasa. Baru-baru ini silaturahim, ketemu. Ya Alhamdulillah. Sudah berganti posisinya. Sekarang sudah mulai ojek online dan sebagainya. Bukan karena saya meremehkan, enggak ya, bukan berarti merendahkan. Tapi ada perubahan yang drastis sekali. Semua ada waktunya. Emangnya kita sampai kapan kayak gini terus? Siapa yang jamin, ya kan? Sekarang alhamdulillah cukup, bisa sodako, bisa jadi ini, kan kita nggak tahu. Pada masa tuanya kita bagaimana? Apakah kita nanti tetap sama anak-anak kita, atau anak-anak kita justru nanti yang kita sayangi itu akan ucul dewe-dewe dengan pasangannya, ya kan? Dengan pekerjaannya, kita kan nggak tahu. Dunia serba tidak pasti. Kalau kita mengandalkan dunia itu salah besar. Perubahan sangat cepat terutama di era sekarang. Kapan lalu ada COVID sembuh, sekarang ada apa lagi?
Ini mau ada perang dunia ketiga kalau jadi, ya kan? Sehingga apa yang bisa kita pegang? Tidak ada. Dak ma yaribuka ilama la yaribuka. Sudah tinggalkan apa yang meragukan, balik pada apa-apa yang pasti bisa diyakini, yaitu Allah itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama yustadallu ala wara'ir rajul bi ihjamihi anil amril muskil. Wa innama lan pemestine digawe untuk menunjukkan, dijadikan dalil alal warok, untuk sikap warok, menjaga dari yang haram, menjaga dari yang subhat. Ar-rajulu bi ihjamihi, ya, untuk munduri rajul anil amri dari perkara-perkara yang muskil, yang gak jelas, yang bikin hatinya itu ya muskil, apa ya, gak enak gitu, meragukan dan sebagainya. Hatta yattadikha, hingga jelas apa suatu perkara itu. Pernah kita sampaikan bahwa awalnya kita itu seringkali dalam hidup ini itu aktif ya, proaktif, nanti lama-lama kita akan awalnya melayani, lama-lama akan dilayani. Itu banyak, beberapa kasus itu begitu. Jadi kita mengawali dulu, nanti lama-lama kita akan dilayani. Kalau kita awalnya menjaga diri, lama-lama kita akan dijaga oleh Allah. Ada seorang ulama namanya Syekh Haris Al-Muhasibi. Ini gurunya Imam Junaid Al-Baghdadi. Waduh, alimnya luar biasa. Imam Junaid aja karomahnya kayak begitu, apalagi ini gurunya Syekh Muhasibi. Itu dalam satu riwayat, beliau itu kalau mau minum begini, minumannya ini ada unsur subhatnya, bukan haram loh. Ada unsur subhatnya. Salah satu urat di jarinya itu, entah jari yang mana, itu akan bergerak. Jadi kalau dia mau pegang begini kok uratnya narik, berarti makanan atau minuman ini ada unsur yang tidak benar, nggak jadi, Pak. Kalau sekarang saya punya karomah seperti itu, wah, gak mangan, Pak. Diundang uang gak wani mangan awak dhewe. Kalau ada urat kayak, waduh, gak mangan wis. Asli gak esok mangan wis. Kate tuku makanan iki, waduh. Kok ono kate mangan ono narike, waduh gak mangan wis. Kurus, Pak, saya. Sekarang aja udah kurus ya. Gak mangan kalau orang sekarang ngalami seperti Syekh Musahibi. Ya, susah sekarang. Sehingga awalnya apa? Ya nggak langsung, Pak, nggak langsung Syekh Muhasibi lahir terus punya karomah itu, enggak. Beliau dari mujahadah, tirakat, puasa, menjaga, lama-lama dijaga oleh Allah. Sehingga yang haram, yang subhat itu ditunjukkan oleh Allah. Itu juga dialami oleh abahnya Sunan Giri itu siapa? Syekh Maulana Ishaq ya, ketika beliau jadi mantunya Prabu Menak Sembuyu di Belambangan, Banyuwangi. Ya, itu kerajaan Belambangan, beliau kan mantunya Syekh Maulana Ishaq itu. Ketika dijamu makan, karena mertuanya ini masih agama Hindu atau Buddha, Hindu kayaknya ya. Itu makanannya ya campur-campur, ada sate ular, ya, ada jeroan celeng misalnya gitu. Ya pokoknya intinya campur-campur. Kan nggak ada larangan di agama lain atau kepercayaan lain. Beliau bingung, waduh, panganannya kayak gini ya. Ini banyak pejabat-pejabat, Pak, pas awal-awal setelah nikah. Ini bagaimana kalau saya ndak makan itu, dalam rangka dakwah itu menjadi catatan kelam karena ya bikin perasaan orang itu sakit hati dan sebagainya. Bagaimana? Akhirnya beliau berdoa, baca doa, bismillah, kalau memang ini terpaksa ya sudah, mungkin dalam kondisi darurat tadi ya, yang haram bisa menjadi, tapi bagaimana? Ya sudah, terserah. Dia berdoa. Ketika mau dimakan apa? Dagingnya celeng itu berubah menjadi celeng. Rempeloy ular itu berubah jadi ular. Akhirnya semua suguhan makanan itu menjadi hewan masing-masing. Jadi lari semuanya. Akhirnya ketakutan.
seluruh hadirin yang hadir di pesta yang ada Syekh Maulana Ishaq itu konon kan begitu ya. Sampai akhirnya Syekh Maulana Ishaq itu dimusuhi oleh Prabu Menak Sembuyu dengan banyak kasus akhirnya diusir ya, disuruh bercerai dengan Dewi Sekar Dadu, ibunya Sunan Giri itu. Sampai akhirnya Sunan Giri lahir dan mondok di Surabaya di Ampel Dento kepada Sunan Ampel. Ya, saya kira demikian sedikit pengajian malam ini. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan meskipun sedikit demi sedikit ada nurnya, ada sirinya, ada hikmahnya di hati kita semua, menambah keyakinan kita. Dan yang terpenting adalah mari kita bersama-sama niat untuk mengamalkan ya. Karena ilmu tidak diamalkan, dia tidak akan manfaat. Sedikit demi sedikit kita melangkah menuju kepada Allah, semakin dekat. Sehingga ketika umur kita ini semakin dekat, kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.